Ada apa dengan Rizamli versus Sri Mulyani dalam acara Indonesia Raya Cup hari Selasa tanggal 21 April 2020? Heboh pernyataan Riza Ramli tentang mengkritik habis Sri Mulyani dengan kebijakannya menghadapi perekonomian Indonesia, dan dia juga meminta pemerintah ini jangan lagi jadi antek Cina. Satu hari berikutnya viral juga tentang pernyataan Jokowi terhadap pertanyaan Mata Najwa, mudik apa bedanya dengan pulang kampung? Dan ini kita akan bahas pada edisi ke-6 Ada Apa di Balik Berita, edisi viral kata-kata mudik, pulang kampung, Ramadan 2020, yaitu Ramadan Covid. Kita akan mulai dengan pembahasan intro saja dulu. Hari ini di kota Batam, hari Kamis, tanggal 23 April, siang tadi jam 10 pagi ya, telah berita duka kebakaran terbesar di kawasan perdagangan second, barang-barang Singapura di Taras Mall. Ada terbakar sejumlah kios yang memang jadi menjualkan produk-produk branded Singapura second. Kemudian beberapa ruko, dan celakanya ada satu unit mobil terbakar juga. Sampai saat ini apakah ini disengaja atau bagaimana belum ada. Tapi memang ini pasti menambah duka bagi pemilik toko dan juga pemilik kios setelah pandemik Corona dilarang berjualan atau dan Ramadan, menyambut Ramadan. Semoga saudara-saudara kita tabah ya, dan semoga pemerintah cepat memberi bantuannya. Kita mulai juga dengan marhaban ya Ramadan, selamat berpuasa tahun 2020 ini. Besok Jumat pemerintah telah menetapkan 1 Ramadan jatuh Jumat 24 April 2020. Pesannya, selamat menunaikan ibadah puasa dan beribadah Ramadanlah di rumah saja. Anda setuju? Maka kita setuju juga. Karena inilah yang cara cegah COVID itu seperti ini. Tapi memang tetap ada pro dan kontra. Dan hari ini saya mulai juga dengan data perkembangan kasus Corona di Provinsi Kepri, update Kamis 23, jumlah orang dalam pengawasan dan pasien dalam perawatan di Kepri hampir 3.111 orang. Positif 82 orang. Dan ini jumlah sepertinya angka ODP banyak, tapi yang riskan juga PDP juga cukup tinggi juga. Dari jumlah 3.111 tadi, total PDP, jadi pasien dalam perawatan hampir berjumlah 271 orang. Kita doakan separuh saja sembuh, alhamdulillah, separuh lagi dirawat terus, dan sisanya atau beberapa orang nyatakan positif. Atau kita doakan tidak ada positif hasil swabnya. Kita berharap seperti itu. Dan memang pemerintah Provinsi Kepri juga dalam ini masih menunggu usulan dari pemerintah Kota Batam untuk apakah akan diberlakukan PSBB sesuai dengan kota-kota lain. Mengingat Provinsi Sumatera Barat saja 81 orang menyebar ke seluruh kota kabupaten mereka PSBB disetujui. Tapi Kepri 82 orang, cuma ini
53 dalam perawatan di rumah sakit baik di Karimun, Kota Batam dan Tanjung Pinang. Sisanya dirawat di RS khusus COVID Pulau Galang. Dan sampai hari ini jika kita melihat trennya, memang walaupun jumlah PDP tinggi, tapi memang jumlah yang sembuh juga bertambah jadi 9 orang. Dan jika diakumulasikan berapa yang tinggal yang masih dirawat, kayak menurun ya. Jumlah positifnya kalau diakumulasikan yang meninggal memang tinggi, tapi kalau diakumulasikan jumlah yang masih dirawat hidup saat ini, ketika dikurangi meninggal sekitar 22 lebih, tentu akan berkurang lagi. Tapi itu kita akan lihat, Batam tidak bisa dilakukan PSBB, mungkin ya tidak bisa ya, karena memang daerah ini daerah ekonomis, pabrik masih jalan. Artinya pabrik masih jalan ini, roda perekonomian ekspor impor masih tetap jalan. Hari ini kemarin berita tentang ekspor di kelapa di Karimun, kemudian sekarang ini ada ekspor tentang ikan olahan sekitar 6 ton untuk ke Jepang dan ke Singapura dan serta negara Korea. Nah ini Batam ini daerah-daerah tidak ada produksi apapun, jadi memang mengandalkan ekspor dari industri. Tentu saja pemerintah dari minggu yang lalu sudah melakukan imbauan di social distancing di semua pabrik di Batam. Itu pertimbangannya. Kalau menurut saya setuju juga sih, kalau dilakukan PSBB semuanya, contoh di daerah DKI Jakarta APBD-nya besar, sampai 80 triliun lebih ya. Batam nggak sampai, Batam cuma 2 triliun, walaupun penduduknya 1 juta lebih, 1.600.000-an. Tapi perekonomian dengan pola hidup masyarakat Batam adalah masyarakat konsumtif, tidak bisa menghasilkan apapun di dalam kehidupan di rumahnya, maksudnya di rumah tangganya. Paling bisa dihasilkan yang bentuk kue segala macam. Tapi kalau dalam bentuk olahan tanah dari pemilik di Batam tidak ada, kecuali mereka-mereka yang tinggal punya lahan besar ya. Itu pertimbangan kalau PSBB kalau di Batam dilakukan memang akan tambah roda perekonomian tambah hancur. Itu bicara masalah Kota Batam. Tapi yang menarik memang kita bahas yang pertama tadi, selain masalah update COVID sudah, kita masuk inti poinnya, yaitu pemerintah Jokowi, baik menteri dan Jokowi sendiri kayaknya kalau dalam sebuah pertandingan ini kena prank 2 kali deh. Prank pertama di TV One melalui LC ketika Rizal Ramli yang begitu ngotot ya, dia kayaknya tidak rela ya. Dia memberikan usulan-usulan yang bagus, tapi dibarengi dengan kritikan yang keras. Ini ada tipikal apa gitu lah. Jadi kalau ibaratnya dia ikhlas, tentu diberikan penjelasan yang bagus lah. Saya nggak tahu ada apa. Tapi sosok yang di sepak terjangnya itu hanya Sri Mulyani. Ada apa dengan Sri Mulyani ini mereka itu lah. Data disampaikan itu sangat setuju saya. Bagaimana mengalokasikan APBN itu untuk penanggulangan corona ini tepat sasaran. Apalagi ide tentang penggunaan satu masyarakat, satu rekening bank BRI. Jadi bank BRI, perasaan dulu pernah zaman mahasiswa saya pernah dapat, waktu zaman 98 semua mahasiswa di kampus saya dapat kartu ATM Bank BNI. Nah dari Bank BNI ini kita dapat sekitar 1 juta lebih untuk 6 bulan, bukan, ya 3 bulan ya. Jadi per bulan itu 300.000, cukup lumayan lah, atau 98 ya. Kita masih jelang-jelang wisuda gitu. Dapat bantuan itu, kita cairkan, happy lagi perputaran. Nah kalau saat ini memang agak rumit juga, di data dulu pengguna kartu, ya reward gitu loh.
prakerja, ya betul. Satu masyarakat harus punya satu ATM Bank BRI lah. Ya, saya setuju itu. Cuma dia mengerti habis ada apa sih? Sehingga kalau ketika dia mengkritik Sri Mulyani tentang lambatnya penggunaan anggaran dan ini oke gitu. Tapi ketika dia udah bicara kebijakan rasis masalah Chinese, ini yang jadi tidak bagus juga gitu loh. Karena dia nggak ngasih solusi. Putuskan kita hubungan dengan Cina atau jangan lagi jadi antek-anteknya China. Kalau solusinya ada negara lain bisa meminjamkan kerjasama, bagaimana? Sejauh ini Rizal Ramli sukses hanya bisa mengelola APBN untuk masyarakat. Nah, mendatangkan uang masuk itu belum terbukti di Rizal Ramli. Saya lihat dari beberapa data. Di jejak digitalnya, saya belum dapat investasi nilai apa yang bisa masuk yang pernah dilakukan Rizal Ramli. Tapi ketika dia mengkritik mengenai jangan jadi antek Cina, tapi ada satu bertolak belakang. Ternyata dari jejak digitalnya istrinya, maaf ya, seorang Tionghoa gitu loh, namanya Li Shaofeng gitu loh, walaupun ibu telah meninggal ya, turut berduka. Tapi memang ibu bapak ada apa sih, harusnya ikhlas dong gitu loh, memberikan data gitu loh, untuk memberikan saran. Ya mungkin ini politis, jadi ujung-ujungnya tetap abang udah kita kan Ilyas yang menang gitu loh. Nah itu yang pertama. Kalau di jejak digitalnya kita lihat memang dari 2018 Rizal Ramli tantang debat Sri Mulyani, beberapa berita di Tempo juga, Republika, Detik, sampai terakhir tanggal 14 Januari 2020 tweet menteri terbalik siapa dan menyindir juga Sri Mulyani, dan terakhir tanggal 2 April di malum kita anggapnya studio, Sri Mulyani jalannya solusi dari Rizal Ramli tentang penggunaan SAL. Nah, kita baca dulu ya. Pagu anggaran dan SAL, sisa silpa, saldo anggaran lebih ya. Nah ini dia menyarankan ternyata saran Rizal Ramli itu dilaksanakan oleh Sri Mulyani. Nah, kita nggak tahu ya. Kenapa ini? Memang skenario supaya ini jadi pembahasan politik saja oleh kubu-kubu yang saling bertikai selama ini, atau memang ada bumbu-bumbu aja itu. Jadi masyarakat harus mengetahui itu loh, ada apa di balik ini gitu. Dan memang karena kita tertrigger dengan pernyataan-pernyataan para politisi ini dan para ekonomi, tentu kita membahas juga. Kadang-kadang ada masyarakat yang langsung tembak langsung, ibaratnya percayanya penjelasan itu. Tapi kita media enggak lah. Pasti ada unsur disengaja dalam sebuah ini. Karena kehadiran Rizal Ramli sendiri kita tahu dia pernah jadi Menteri Jokowi. Nah, ketika Sri Mulyani mau masuk ke kabinetnya Jokowi, Rizal Ramli keluar. Apakah itu efek dari itu apa tidak? Kan nggak tahu juga ya. Nah ini masalah Rizal Ramli, kita tinggalkanlah. Awalnya ini akan jadi pembahasan pada hari Selasa Rabu. Ternyata pada hari Rabunya Presiden ibaratnya gol keduanya, prank yang keduanya adalah kita nggak tahu benar gol, kayak ibarat membola, kayak ibarat pertandingan bola ini 2-0 pemerintah. Pertama kalah oleh TV One melalui Rizal Ramli, kedua melatih Mata Najwanya itu. Tapi gol yang kedua Mata Najwa ini kayak gol penalti, bukan tendangan langsung. Kenapa? Mata Najwa sendiri ya, itu kan tunda ya, siaran tunda. Dan biasa kalau siaran tunda itu kan pemerintah kalau seorang pejabat mau mempublikasikan ke masyarakat, pasti dilihat, oh ini layak nih apa tidak nih, atau bagaimana? Memang jebol saja. Karena memang di penjelasan pertanyaan tentang mudik
dengan pulang kampung bagi masyarakat itu adalah suatu kata yang sama. Cuma harusnya presiden menambahkan perbuatannya berbeda gitu loh. Mudik dengan pemudik beda gitu. Pulang kampung dengan pemulang kampung beda juga gitu. Jadi harus dijelasin, harusnya dikasih intro gitu loh. Jadi memang jadinya bahan bercandaan sampai ketua partai PKS ngomong, keluar KKBB, kemudian pejabat-pejabatnya ini semua masyarakat mudik. Saya nggak mudik. Tapi kalau analisa saya, mudik itu tradisi yang dilaksanakan di bulan Ramadan. Nah, kalau pulang kampung itu kapan aja bisa. Itu kalau pendapat saya. Orang pulang kampung bisa jadi bawa barang semua, tidak balik lagi ke daerahnya, ke kota, tempat pekerjaannya lagi. Saya mau pulang kampung aja deh. Jadi nggak balik ke Batam lagi. Enggak katanya. Beda dengan mudik. Mudik adalah orang berduit. Mudik ini orang berduit. Orang yang mudik adalah orang yang berduit. Dia mudik sampai di kampung halaman, bersilaturahmi dengan keluarga, kasih sawer dengan saudara-saudara, pamer kekayaan, pulang mobil baru, habis itu balik lagi ke Jakarta. Itu kalau analisa saya itu yang namanya mudik. Tapi memang kalau bagi masyarakat ada membedakan antara mudik dengan pulang kampung beda, dan ada juga yang itu gejala sama, ya itu kosakata saja. Perilaku saja sih itu. Ada teman saya 2 tahun yang lalu, saya mau pulang kampung dia pulang kampung, dia jual motornya, dia jual rumahnya, dia balik ke Jawa, dan dia tidak lagi kerja di sini. Nah, ada kemarin saya 2 tahun yang lalu mudik lebaran, mudik ya. Jadi memang perilaku saja sih harus dijelasin. Cuma kan kenapa itu bisa lolos? Saya nggak tahu juga, apakah disengaja atau memang dikasih oleh pemerintah, kasih mainan supaya masyarakat berpikir gitu loh. Dan pada hari Kamis siangnya, pemerintah juga mengeluarkan aturan tentang menegaskan lagi tentang larangan ini. Ya, larangan mudik. Walaupun Refli